Hey, what's up? This is Dree, D-R-E-E. Got me looking so crazy, why not? You just got me looking so crazy, why not? Kalau kamu suka nonton, pasti kamu kenal yang namanya. We found love right where we are. Jadi di sini Jokers, ketemu lagi bersama saya di Galeri Jerry Jo, di mana banyak sekali cerita yang sudah tersusun dan tersimpan rapi, dan sekarang kita akan kembali buka galerinya. Dan hari ini spesial banget karena untuk edisi Pernah Jadi Artis kedatangan artis yang luar biasa. Joker, tepuk tangan untuk Indri Alfi. Ini hari yang spesial banget. Kenapa? Karena Jo bisa kembali ketemu sosok yang diidolakan dulu, suaranya keren. Karena kenapa saya idolakan? Ini peserta dari Bandung yang suaranya keren. Karena Bandung kan terkenal dulu kan suaranya keren-keren. Dan sorry itu saya kadang-kadang di ajang-ajang seperti itu Bandung tergerus loh. Tapi kamu waktu itu legit. Berkat dukungan dan doa semua saudara dan teman-teman. Joker, dari kalau Joker nonton di episode sebelumnya, terima kasih yang sudah nonton. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang like, dan yang share. Di episode sebelumnya, mungkin Joker pernah melihat sosok ini. Ternyata, dia juga baru tahu, ternyata dia ini dulunya pernah tergabung dengan grup band perempuan yaitu Lafrosia, luar biasa. Berarti kamu diasahnya di Lafrosia juga. Tahun berapa kamu? 2001 sampai 2002-an. Ya, 2000 sampai 2002-an. Ya. 2001 2002. Dan luar biasanya ternyata dari Lafrosia, Indri ini sempat mengikuti ajang-ajang lainnya ya, sebelum ke AFI. Sebelum ke AFI, iya. Sebelum ke AFI, lebih ke apa dulu nih? Solois, jadi waktu itu Lafrosia dulu pastinya. Sebelumnya ada band juga, Hotline, dan Lafrosia, dan Paragita. Dan setelah Paragita sebelum AFI, aku mau ke Indonesia di Kazakhstan gitu. Oke. Ya aku dulu juga. Kenapa? Boleh event apa? Iya dong, justru harus cerita. Biar Joker tahu bahwa yang pernah jadi artis ini pernah mewakili Indonesia di kancah luar negeri. Ceritain, Dri. Jadi semangat langsung. Jadi ceritanya aku waktu pas sebelum AFI itu ikut ajang menyanyi di TVRI nasional ya, Jakarta ya. Di situ ada salah satu juga Nelly juga ada, Nelly Carey juga ada. Oh iya, Nelly Carey. Ya, gitu. Dan waktu itu aku paling kecil, umur 16 tahun. Kalau nggak salah, Nelly Carey sekarang jadi ini dinyanyi di hits TV-TV. Ya benar. Dan sempat jadi backing vokalnya Princess Syahrini. Kiss from Paris. Iya. Dia juga keren suaranya. Nelly harus ngobrol sama kita. Harus ngobrol. Dia ke Bandung kemarin. Nanti kita ke Bandung lagi. Iya benar. And then after itu aku juara 1. Terus kebetulan jurinya Bung Kris Patikawa, Ebitri. Almarhum ya, Bung Kris ya? Enggak. Masih ada nggak? Iya. Bukannya kemarin rame? Really? Iya deh. Serius nih? Bung Kris Patikawa? Iya. Kita cek. Di awal tahun 2020, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Sutradara senior Kris Patikawa meninggal dunia pada hari Rabu 1 Januari 2020 sekitar pukul 5:30 pagi di kediamannya. Oke, lanjut. Oke, Bung Kris Patikawa ada Rinto Harahap. Ya, almarhum juga. Dan yang lainnya itu Dance Leo. Oke. Pokoknya ada 5 juri gitu. Maaf, 2 lagi saya lupa. Tahun berapa itu, Ndri? 2002, pokoknya setelah aku keluar dari Lafrosia, ya nggak lama itu.
Terus karena aku les di Pak Haji Esa Putra, terus Pak Haji Esa Putra juga dukung banget untuk lomba di Jakarta. Yaudah, aku ke Jakarta, aku lomba tiap hari, nyanyi juara 1. And then 2 hari kemudian Bung Kris telepon dari manajemennya, oke bisa datang nggak? Oke, ketemu di kantornya. Terus akhirnya bergabunglah dengan Bung Kris Patikawa manajemen, yaitu setelah Editri gitu. Terus akhirnya alhamdulillah aku dipercaya untuk mewakili Indonesia setelah. Berarti itu bukan Asia Bagus, bukan ya? Beda lagi. Jadi memang mereka standarinnya untuk ke luar negeri, ngirim-ngirimin penyanyi gitu ya. Alhamdulillah aku dipercaya setelah seleksi beberapa penyanyi yang lain, aku kirim ke sana dan alhamdulillah aku juara favorit pada saat itu gitu. Terima. Namanya Voice of Asia. Voice of Asia. Favorit di sana. Favorit. Oke, gitu. luar biasa. Dari situ balik lagi Jakarta. Dari situ balik Jakarta. And then Afi. Oke, alhamdulillah. Afi berarti tahun berapa itu aku ikut ngeband lagi audisi? tuh, aku ngeband lagi. Oh, pulang dari Kazakhstan, ngeband lagi? Ngeband lagi sama Paragita. Oke. Paragita di eranya Paragita tuh ngetop di Bandung ya? Bang. And then sempat kita cuman nyobain yuk, kan nggak pernah keluar kota. Jadi pas ada acara di Makassar event ya, oke gue ke sana. Hajar gitu ya. Hajar ke sana dan kebetulan ada Afi di sana. Oke, audisi dibuka di Makassar. Iya, dan aku disuruh coba ya udah alhamdulillah. Berarti kamu mewakili Makassar. Ebel. Lain mewakili Makassar. Sementara waktu itu kalau tidak salah yang dari Makassar juga ada. Arjuna adanya Mira. Iya betul. Yang nikah sama almarhumah Lurit. Nah, ya, oke. Ya, jadi ingat ya. Kenapa? Karena terlibat juga di Afi dulu. Ya kan? Pernah jadi artis. Ini loh senior kita, jangan salah. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Afi ya. Makassar, audisi Makassar. Nggak nyangka, aku nggak punya inian lah gitu. Terus nggak punya benar-benar yang nggak mungkin lah kayak gitu. Tiba-tiba aku sama Juna udah kita mewakili Makassar dan kita masuk 12 besar. Betul. Ya udah gitu, aku juara 2. Ikut konser. Yes. Dan di era Indri itu di antaranya yang hits itu adalah Indri, juara satunya Ade. 3 Bojes juga ngehits. Kemudian terus, ada Anja, Tiwi, nanti kita harus ngobrol. Tika, oke. Arjuna. Pokoknya kalau nggak salah, selama Afi itu digelar, di eranya ini banyak sekali yang ngehits setelah acara. Karena Afi 1, Afi 2 ada sih, tapi nggak sebanyak yang kalian 2005 yang ngehits ya kan? Oke, Jokers, jadi Indri ini kembali Jo ingatan. Kenapa Jo bilang dia pernah jadi artis dan pernah ngehits? Dia di tahun 2005 itu juara 2 AFI, Akademi Fantasi Indosiar. Tepuk tangan dong. Justru yang juara satunya dikalahkan sama juara 2-nya. Ada. Bener nggak pernah kelihatan lagi loh Ade? Iya Ade, kemarin sekarang kita gimana, di Amerika. Terus abis itu kemarin sih baru kontakan lagi, baru dapat katanya sih dia sibuk bikin lagu. Semoga aja nanti kita bisa berkarya lagi. Amin. Dan kemarin alhamdulillah Tarika Ruslan, langsung ngebuka ide langsung nih. Buka. Biar Jokers tahu, Insya Allah sih kita bikin Tarika Ruslan bikin mengingat lagi Afi, gitu. Form 1, 2, 3 sampai terusnya. Jadi tapi bertahap gitu. Doain aja. Amin. Berjalan dengan lancar dan Dari Afi 2005 kemudian berjalan begitu aja. Pencapaian yang lebih tinggi lagi selain Afi 2005 setelah Afi apa, Ndri? Setelah itu aku masuk trio, udah lulus selesai kontrak. Kakakku kebetulan Bintang Rena itu dia pencipta lagu dan Cilapuk juga. Dia ngajakin, Ri, kamu mau nggak? Ada produserku namanya Kodide, dia mau bikin trio. Mau gabung nggak? Kata siapa aja, namanya Nita dan Sandra. Sebelumnya ada Meda, tapi Meda diganti dengan Sandra. Akhirnya kita bikin, alhamdulillah kita diterima di Trinity. Habis Trinity kita alhamdulillah juga single sih, single. Ada 2 lagu hits, terus berjalan sekitar 2 tahun. Gitu kita ya inbox, bla 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 seperti itu. Pokoknya pertelevisian lah dirambah lagi. Alhamdulillah. Dan meskipun susah memang masuknya pada saat itu pemirsa gitu ya, nggak kayak sekarang ya. Ini perlu ditekenin. Ini jeritan-jeritan artis era zaman kapan ya? Apakah harus aku jawab? Dan sekarang
buat kita mau masuk lagi industri itu susah banget, Iya, Dri. susah sekali. Ini bayangin, Jo tuh ngontak teman-teman produser di Indosiar yang juga terlibat di API dan lain sebagainya. Tolong dong, bla bla bla. Sorry Jo, susah sekarang. Itu sedih loh, itu buat kita sedih loh. Bisa perjuangan ya. Aduh. Oke, dari situ Dri. Dari trio akhirnya 2 tahun akhirnya kita selesai. Habis itu aku dipercaya lagi oleh Kak Leo Afi pada saat itu untuk mewakili Indonesia di Laos dan di Bangkok. Leo Afi. Senior saya di Afi ketiga wakil Makassar. Leo ya. Enggak, itu Randy. Ada Randy, ada Leo. Gitu. Afi berapa Leo? Afi 3. Ya, itu senior saya. Oke, terus. Jadi kebetulan dia bekerja di suatu ini internasional gitu ya, youth gitu. Terus dia mempercayakan saya untuk mewakili Indonesia juga untuk di acara namanya pertukaran musik ya pada saat itu, dan alhamdulillah Indonesia, saya dapat membawa nama Indonesia harum ceritanya di sana gitu. Lagi-lagi udah berapa kali bawain kamu? dangdut. Pokoknya mah Indonesia aku pilihkan dengan aku memakai gaun batiknya. Pokoknya ciri khas Indonesia. Indonesia diangkat benar-benar sama gitu. kamu. Alhamdulillah. Oke, Jokers kadang-kadang ini untuk orang-orang yang berprestasi kadang-kadang dilupain gitu ya. Yang sedihnya lagi ada. Coba. Gitu. Ceritakan saja. Aduh, tapi ini agak susah ngomong agak pemerintah. Tidak Nggak ada apa-apa. yang mendukung pada saat itu. Kadang-kadang bisa jadi serius, inspirasi ya? lah ya Oke, buat oke. teman-teman di luar sana atau Joker di luar sana bahwa kadang-kadang tidak seindah yang kalian lihat. Ya kan? Pada saat itu. Ini perjuangannya Sangat, seperti ini sangat. kadang-kadang dilupakan atau nggak mau peduli. Yes. Coba katakan dulu. Mungkin nggak banyak orang tahu aku, tapi ada di YouTube. Oke. Di situ saya wakil Indonesia di mana, di Bangkok pertama. Bawain lagu Listen. Dan Bapak ada juga yang itunya. Yang nonton orang Indonesia cuman 1 orang. Dan itu pun sivil ya, dia bukan dari pemerintahan. Wow. Yang dari pemerintahan katanya sih mau datang tapi nggak ada. Aduh, masalah pokoknya apapun tidak ada sponsor, Tidak ada support, tidak tidak ada ada, sponsor. dan itu berbeda pribadi. Akhirnya udahlah ya. Aku ikhlas lillahi ta'ala, yang penting aku bisa membawa nama harum Indonesia. Jadi gimana caranya, ya udah. Pokoknya sampai sana alhamdulillah responnya bagus dari orang Bangkoknya juga. Pada saat itu judulnya ini First Asian King Concert for the King. Jadi raja sendiri nonton. Gitu. Tapi pada saat itu rajanya lagi sakit, jadi nontonnya langsung di live gitu. Jadi mereka bikin acara khusus untuk raja gitu. Dan kalian itu dipersembahkan buat raja. Dan kamu di situ berprestasi juga. Alhamdulillah, saya dijajarkan dengan artis-artis terhebat di Bangkoknya sendiri, mereka nyanyi semuanya gitu. Terus ya udah gitu. Selesai gitu. Datang ke Indonesia pun tidak ada sambutan dan lain sebagainya. Tidak ada, hanya 1 orang. Aku masih ingat banget itu, aku terharu dia ngasih bunga pas saya lagi nyanyi. Saya orang Indonesia, dia bilang gitu. Wah, aku langsung merinding ya. Aduh, sumpah aku pengen nangis pada saat itu. Nah ini fungsinya pernah jadi artis, kita kembali flashback. Iya. Kayak Indri ini kan benar-benar berprestasi. Beberapa ajang dia babat habis ya kan, babat habis dan berprestasi. Jadi ketika kita mampu flashback, ini mengingatkan bahwa Jokers juga bisa seperti Indri, seperti Indri. Bisa berprestasi seperti Indri, dan sekarang era digital semuanya serba mungkin dan bisa diekspos. Sangat banget. Bisa dapat bantuan secara cepat, ya kan? Banget. Iya kan? Banget. Nandri, kalau kita ngobrolin prestasi, ya udahlah, Indri banyak sekali prestasi dan lain sebagainya. Dan sekarang kalau kita lihat kan Indri sudah berpenampilan beda dari dulu. Dulu katanya Indri ini paling suka memang pakai mini. Dulu kamu kemana-mana pakai hot pants. Oh yes, aku ngerasa aku. Padahal ini orang nggak pedean. Dulu kan kamu itu nggak pedean karena katanya kulitnya hitam dan lain sebagainya. Dan masih hitam.
Tapi jangan salah yang punya kulit hitam. Oke. Hey, Hey, sehat tunjuk. kulit. Orang bule aja yang kulit putih itu pada tanning-tanningan Iya, gitu. benar. Buat apa coba? Terus Dan kita harus mereka minum. doyan sama yang tanning-tanning ya. Merasa lakunya seperti itu ya, Bu. Jadi iya, jadi harus pede gitu. Jadi yang nggak mau putih-putih. Oke, saya juga pengen putih. Oke. Tapi buat apa? Kita bersyukur aja Tuhan udah kasih ini. Yang penting sehat, dirawat itu aja. Itu dia Oh, pentingnya. yes. Dri, sekarang kan sudah berhijab, sudah Ya. hijrah, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Apa kegiatan sekarang? Kamu udah sudah vakum dari dunia tarik suara, sudah vakum Yes, atau memang 2 masih tahun. jalan juga? Aku masih jujur hati dan molekul aku ini ya. Ya semuanya itu meluapkan Oke. ya itu partikel-partikelnya masih musik. Iya, Oke. alhamdulillah dikasih bakat sama Tuhan ya. Wah udah. Tapi saya sudah berumur, saya juga ada cita-cita. Bisa umur saya 3. Apa kabar gua? Jadi saya pribadi punya cita-cita, saya umur 30-an, ya Allah saya pengen istirahat, saya pengen ibadah gitu dengan karena baik. banyak sekali otak saya udah banyak. Sebenarnya boleh sedikit lagi nge-share? Ayo, hajar. Itu gara-gara saya kemarin ngeband di Dubai, di Abu Dhabi. Oh iya, ini Jadi, pernah di Dubai berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Jo lihat Titik baliknya di situ. Oke. Kenapa bisa terpanggil Oke. atau dapat hidayah? Kenapa? Oke. Ceritain. Ini Jokers, ini juga pengalaman yang luar biasa. Jadi kebetulan waktu itu saya tinggal di Bali 4 tahun sebelum itu. Saya bikin bisnis sama sahabat saya, alhamdulillah berjalan lancar butiknya. Dapat bule nggak di Bali? Oh, hell no! Ntar laki gue nonton aku. Nah, cerita lalu, cerita Ini, lalu. Oke, Oh, sempat tolong ada diedit, pacar, Boris. sempat ada Oke, sempat oke. ya gitu. Oke. Habis itu ceritanya 4 bulanan sama sahabat saya Susi, alhamdulillah melejit itu butik dan saya sempat ngomong, "Beb, aku bilang aku pengen istirahat dulu dari nyanyi, kita bikin apa?" Oke. Alhamdulillah terus setelah 4 bulan saya bilang saya pengen nyanyi nih gitu kan. Alhamdulillah saya dikenalkan sama sahabat saya ada pemain gitar itu orang New Zealand. Oke. Tapi tanpa sengaja itu juga, tapi tiba-tiba dia bilang, kenapa kamu nggak nyanyi lagi? Coba nyanyi lagi ya, saya pengen nyanyi di luar, saya bilang gitu. Saya pengen tahu, karena kalau di Indonesia maaf ya, kalau ngeband, kenapa budgetnya sedikit banget? Please, tolong pemerintahan ya. Ini bukan ke pemerintahan kali, ya ke mereka biasanya yang punya kafe. Iya, soalnya, enggak, maksud pemerintahnya bilang gitu, standar gaji musisi Nah, Bandung, itu, gitu ya. termasuk MC. Minimal, pokoknya ribu curhatan. Aduh, Ribu- masa pandemi sekarang kita iya. ini tersiksa banget. Oh, iya. Sama sekali nggak ada Saya pemasukan. tidak. Tapi insya Allah setelah ini kita Oke, berdoa ya. amin, amin. Semoga Lanjut selesai. Dubai. Oke, lanjut Dubai. Habis itu saya dibilang ada temennya dia, coba minta linknya sama CV-nya sini. Oke. Saya kirim nih, boom. Oke, akhirnya dia lihat YouTube. Oke, Ndri lah, dia langsung dipanggil. Bisa nggak datang langsung gabung? Oke. Kamu kaget? Oke, siap tanpa dikasih tahu list lagunya apa, tanpa videonya, fotonya mereka pun saya nggak tahu bandnya Oke. seperti apa. Oh, Udah. mereka siapin band di sana. Udah ada band, jadi mereka Oke. band membutuhkan vokalis Oh, gitu kan. oke. Ya udah, aku coba ke sana. Sampai sana ada beberapa juga sih artis dari Inggris, dari mana karena band itu band campuran Oke. semua. Tapi alhamdulillah aku yang terpilih di Alhamdulillah. Indonesia. Terus udah gitu berjalan 4 tahun. Di situ saya Dubai ya. Negara Islam saya juga Negara. nggak ngerti kenapa saya harus ke sana. Oke. Kenapa nggak ke Amerika gitu? Sudah Kenapa jalan saya sudah nanti. jalan ke sana. Sudah dikasih jalan Yes, sama Allah. Alhamdulillah. Jadi aku dikasih hidayah beberapa banyak hal Oke. gitu ya. Diingatkan, ditegur, dan lain sebagainya. Dengan kenikmatan duniawi yang di sana gitu ya. Oh, oke, saya udah ngerasain yang namanya bareng hangout sama Hollywood star. Oke. Hangout ya, hangout ya. Jadi kita konser di sana aja tuh kayak hangout naon. hangout ya, hangover. Ya. Bercanda. Terus udah gitu, ya udah kayak, oh ternyata duniawi cuma sampai segini ya gitu. Dan alhamdulillah udah pokoknya banyak banget kalau diulik lagi gitu. Pengen cerita tapi panjang. Intinya udah seperti itu. Dan Nanti akhirnya ada part 2 ya. Lanjut. akhirnya aku ketemu sama calon suami juga. Oh, ketemunya di sana? Ketemu di sana. Alhamdulillah. Orang kita. Orang Indonesia, Orang tapi ketemu Indonesia. di Dubai. Iya gitu. Gua pikir memang awalnya dia dapat orang Arab, Dubai, orang enggak, Arab, cuy. enggak. And then ya udah akhirnya aku juga udah capek, aku pengen istirahat, pengen ngafalin ayat-ayat ya. Nggak cuma ngafalin Alhamdulillah ya. lagu. Allah, Jadi sekarang mudah-mudahan masih belajar. istiqomah. Amin, mohon doanya juga ya Kang Jo ya. Jadi pulang dari sana married,
Merit. Sebelumnya udah hijab dulu. Oh, dihijab dulu. Dihijab dulu. Pulang ke Dan akhirnya Indonesia. alhamdulillah merit. Merit. Apa hijab gitu. Alhamdulillah. Dan sekarang kegiatan? Kegiatannya sekarang ngurus anak, Oke. ngurus keluarga, suami. Dan aku ada kedai. Nah, ini nih yang perlu kita datengin juga. Yes, Mungkin nanti please. part 2 di sana ya. Ayo, Atau boleh bisa banget. bisa Boleh dikasih tahu sama Jokers punya kedai apa dan di Oke, mana? namanya Denoy Coffee and Kitchen. Itu berada di Jalan Terusan pada Suka Atas nomor 125. Patokannya 150 meter setelah Polsek Cimenyan. Ternyata tatangan Jokers. Saya di Pasir Ayung, dia di Cimenyan, Yes, di cuma Mas 5 Suci. menit gitu. Oke, ini tempat juga enak buat kongko ya. Terima kasih. Buat ulang tahun dan Iya, lain ulang tahun arisan Ulang kita sering tahun banget. promo. Oke, Betul. Betul. Untuk ya arisan juga Oke. ya. Pokoknya teman-teman kampus kemarin juga gitu kan pada bikin 40 orang, 50 orang, 100 orang, 200 orang cukup. Alhamdulillah. Jadi kita ke belakang juga bisa. Pokoknya harga seperti teh ini jujur Iya, kan benar. dan friendly. Okay. Tenang aja, nggak mahal kok. Dan di sana ada hiburannya, entertainment. ada. Nah, ini yang luar biasa, ada entertainnya. Iya, setiap weekend, Sabtu dan Minggu, khususnya dari kita biasa buka kalau hari biasa jam sore Oke. ya, jam 4 sampai jam 10. Kalau misalkan weekend itu dari jam 4 juga sampai jam 1. Oke, tolong dicatat Jokers ya. Iya, nanti Dan, kesana lah. Ya, yang mau ke sana boleh, lewat Jo juga boleh. Nanti Iya dong. silakan kamu komen di tayangan ini kalau misal mau research atau lain sebagainya. Lumayan kan dapat fee dari Oh ini. iya dong, lumayan. Oke, Dri. Oke. Kan kalau kita bicara prestasi, iya, Indri dapat. Kemudian Indri juga banyak sekali pelajaran hidup yang didapat sampai Indri sudah dapat hidayah. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Harapannya sih dari obrolan ini juga bisa jadi inspirasi Iya, buat iya. Jokers di luaran Iya, sana. iya. Indri bisa ngasih tahu sama Jokers di luaran sana gimana misalnya bisa seperti Indri, kemudian 180 derajat berubah, kemudian sekarang tinggal nikmatin hidup seperti yang Indri sampaikan. Tolong di-share atau kasih pesen deh buat Jokers-Jokers di luaran sana. Jokers-jokers yang punya bakat ataupun tidak, ya, yang punya bakat ataupun tidaknya. Benar. Karena apa? Karena kalau bahasanya, kalau misalkan Sunah, kita weh. lihat, Saku sunah. apa ya bahasanya? Saya juga lupa. Wih, tengah. Kalau lupa. Jadi kadang tekad mengalahkan bakat. Pernah dengar itu? Betul. Jadi yang punya bakat apalagi harus bersyukur dan digali seterusnya dan pokoknya berusaha mencapai mimpi setinggi-tingginya. Terus yang penting dibarengi dengan doa, jangan lupa Tuhan, itu aja. Amin. Jadi apa sih yang nggak Tuhan kasih ya? Itu Kamu punya dia. pencapaian apapun dihajar. Alhamdulillah selama ini saya punya mimpi-mimpi selalu dikabul sama Tuhan. Makanya sampai detik ini saya pikir saya nggak bersyukur banget ya. Oke, sekarang Tuhan terima kasih sudah memberikan duniawi kepada saya. Saya sekarang bersyukur banget. Itu aja. Bersyukur untuk Kedepannya lagi Betul, gitu. luar biasa. Itu aja. Jokers. Terus semangat. itu yang disampaikan Indri sekali lagi mudah-mudahan bisa dapat Ya. istilahnya mudah-mudahan bisa diambil Amin. sisi baiknya ya kan, karena dari setiap yang kita sampaikan atau yang kita obrolkan pasti ada sisi baik dan sisi tidak Iya, baiknya. iya. Sisi baiknya tolong diambil. Yang jaknya bong-bong. Oke. Tapi Jo masih penasaran, pengen ngetes lagi bagaimana istilahnya talenta yang dimiliki oleh Indri. Saya masih ingat ketika kamu disandingkan dengan dulu tuh siapa? Di Afi tuh Dian apa ya? Tadi ya Mbak Dian apa? Mbak Dian apa? Kamu itu nyanyiin jerak kalau tidak salah. Refrennya lupa, Indri. Refren. Gimana ya? Saya lupa jerak ya? Apa tuh gimana jeraknya? Itu bukan ya? Tewe ini lagu jerak gimana ya? Jerak. Agnes, jerak. Kok saya lupa ya? Salam ya. Ya itu. Ya, sip. Oke, kita dengerin ya suaranya Indri sebelum kita cek lagi apakah gitu. dia masih terkenal atau tidak. Nggak nyampe. Bebas, rek nyampe. Oke, bismillah. Oke, kita lihat talentanya Indri. Salam hangat untuk cintamu. Gimana? Salam hangat untuk cintamu. Iya gitu cintamu ya? Aku yang dulu patah hati, biarlah orang memandang lemah. Aku tak mau bercinta
lagi semangat untuk cintamu. Udah. Masih keren, luar biasa. Terbukti kan? Pernah jadi artis. Suaranya keren. Oke, Terima kasih. sekarang untuk di akhir segmen Ya. kita akan kembali melihat apakah kamu masih dikenal, apakah tidak. Oke, siap. Jo sudah melakukan survei, sudah tanya-tanya di luaran sana, apakah masih mengenal itu Indri Afi atau tidak? Kita akan lihat. Coba Ya. Boris, Ini banyak yang kenal sih. survei jujur tentang Indri Afi. Tahu Indri Afi enggak? Nama pencarian bakatnya Akademi Fantasi kenal ya? Pernah lihat artis ini di TV. Dena Rahman. Dena Rahman yang jadi wartawan. Tahu? Oh, oke. Tahu siapa dia? Tidak. Tidak. Iya. Pernah tahu artis ini? Oh tahu, saya Tahu. ngefans sama beliau. Siapa dia? Indri Afi. Oke. Lalu. Gak asing mukanya. Nggak asing ya? Tapi gak tahu. Ini juara 2 Afi 2005. Udah. Udah kulti. Nggak tahu juga. Pernah lihat artis ini Pak? Oh iya, nggak pernah lihat di TV. Nggak kenal juga. Nggak pernah tahu juga. Dia juara 2 AFI 2005 di Indosiar. Dulu pernah ada di program salah satu program TV swasta Akademi Fantasi, sempat dengar kan? Wah nggak ada TV, boh. Nggak ada TV. Oh my god, kasihan Masya banget. Allah. Pernah nonton TV. Jadi nggak tahu ya? Sama sekali. Tahu nggak ini artis siapa? Itu Indri Afi bukan? Betul ya? Ya. Halo, dengan Mas siapa? Mas Sandi, saya mau tanya. Mas Sandi pernah tahu artis ini? Nih. Asli nggak tahu. Pernah tahu Akademi Fantasi Indosiar? Tahu. Ini juara 2 di tahun 2005. Tahu nggak? Nggak tahu juga. Aku lupa. Pernah tahu artis itu? Dulu tahun 2005 dia hits banget. Nggak tahu juga. Kalau saya kasih clue, dia jebolan AFI 2005 juara 2. Nggak tahu juga. Mau nanya nih Pak, boleh? Kira-kira sama artis yang satu ini artisnya cewek, seorang solois. Dulu sempat ikut salah satu program pencarian bakat di Indosiar, namanya Akademi Fantasi. Akademi Fantasi. Dari Sugigi? Wah, bukan. Habis gigi. Yang ini Pak, kira-kira tahu nggak siapa? Nggak tahu. Yakin? Saya nggak tahu. Tadi kayak yang mikir. Saya tahu. Saya tahu tapi saya tahu. Sama siapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin pernah ngikutin salah satu program di televisi swasta dulu. Di Indosiar. Pernah tahu Akademi Fantasi? Nggak nonton TV ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali ini ya? Enggak, saya mau tanya. Angga pernah lihat artis ini nggak? Nggak pernah. Salah satu jebolan ajang pencarian bakat di Indosiar, namanya di Akademi Fantasi. Dia salah satu finalisnya. Kira-kira tahu nggak yang di lingkari merah? Itu manis ya? Hitam manis betul. Kalau kayaknya belum deh. Belum. Apa karena belum kenalan ya? Belum kenalan. Harus kenalan dulu ya. Iya kayaknya. Oh, tahu kecil. Kecil. Oh, dari kecil dia. Iya ini kakak kisah. Siapa namanya? Namanya Tribuana atau Indri. Oh iya. Oh, Oh iya. namanya. Dua apa nih? Pesan buat Indri. Oke. Mudah-mudahan cepat terkenal. Terus pokoknya dan tetap terkenal. Oh, udah. Ada yang mau disampaikan nggak buat dia? Nanti kenalan deh. Biar kenal. Siap. Thank you.
Indri Afi tetap sukses selalu. Terima kasih. Beliau adalah wanita rendah hati. Terima kasih. Buat Indri sih tetap berkarya karena suaranya khas banget. Suaranya keren banget. Aduh, makasih. Khas, terus yang pasti sayang banget kalau punya ciri khas, kemudian suara bagus, tapi tidak dikembangkan. Sekarang justru yang lebih otentik itu adalah dengan penyanyi yang punya ciri khas. Oke, thank you Mas Dodi. Sama-sama. Itu Thank you. dia. Makasih banget loh ada. Masih ada yang kenal, alhamdulillah. Banyak yang nggak kenal juga. Banyak banget. Karena beda era. Iya. Itu kan ada beberapa milenial ya kan yang kita tanya. Tapi sekali lagi Jokers, kenapa John Makan ini pernah jadi artis? Memang pengen kembali memperkenalkan sosok-sosok yang luar biasa, mereka-mereka yang bertalenta dan sempat populer, dan sekarang kita nggak pernah tahu lagi kemana mereka. Sekarang ada di sini, contohnya Indri Afi, ya kan? Indri, sebelum kita akhiri, ada yang pengen disampaikan juga buat Jokers atau buat yang subscribe, yang Jokers, jangan lupa. bener. Saya sumpahin Iya, viral. Subscribe, Like, like, share, komen juga. nyalakan loncengnya. Lonceng. Sukses ya Bang Amin, Jo ya. thank you Indri. banget, Sekali pokoknya lagi juga. untuk yang mau nongki-nongki, tolong komen di bawah ya, kita nongki bareng di tempatnya Indri. Cus. Pokoknya bisa ketemu Indri langsung, bisa dilayanin sama kamu kan? Langsung tuh. Masakin, apain coba? Oh. Nyanyiin, apa Oke, lagi? benar-benar. Jadi sekali lagi siap-siap yang mau ketemu Indri Afi datang ke kedainya di kawasan Cimenyan ya. Iya. Atau juga boleh komen dulu di YouTube-nya, di Iya. channelnya Denny Jo, Iya. Gallery Denny Jo. Kita bareng-bareng ke sana. Kita ketemu di kedainya Indri Afi. Amin. Sekali lagi jangan lupa Jokers, bantu kita untuk bisa kembali naik ke atas. Yeay, viral. Bantu subscribe, bantu like, share, komen, dan juga nyalakan loncengnya. Di akhir kita harus segera pamit. Dri, Ya. ngomong naon Dri? Kita berdoa pokoknya semuanya baik-baik aja, sehat, Amin, sehat amin. selalu, stay safe. Oke, stay safe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.